Halo Suzara, senang deh pagi ini kita bisa ketemu. Apa nih yang mau Suzara obrolin pagi ini? Alhamdulillah Bu Risma, Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Ibu Risma di pagi hari ini. Alhamdulillah saya sehat Ibu Risma. Bu Risma juga saya harapkan juga sehat ya Bu. Jadi Hmm, ada beberapa hal yang ingin saya ceritain ke Bu Risma, sejenis curhat lah Bu ya. Jadi itu di dalam kelas saya itu Bu ya, saya mengalami kesulitan karena ada beberapa peserta didik ini yang mengalami kesulitan di dalam pembelajaran yang disebabkan karena ada beberapa peserta didik di kelas saya ini yang masih belum bisa membaca Bu, gitu. mm-mm. Saya sudah berusaha sekali supaya mereka bisa belajar di rumah gitu ya. Saya mengkoordinir agar wali murid ini bisa membantu pembelajaran di rumahnya, tetapi sepertinya orang tua ini termasuk orang tua yang memiliki ekonomi yang cukup rendah, yang akhirnya mereka ini habis waktunya hanya untuk bekerja saja Ibu. Begitu Ibu. Oke, Suzara mau membicarakan murid Suzara yang belum bisa membaca ya. Iya betul Padahal sekali. seharusnya ya murid Suzara itu sudah bisa membaca dengan lancar kan, Iya. agar proses pembelajaran dapat diterima dengan baik. Gitu kan Suzara? Iya, betul seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi seharusnya peserta di kelas saya itu udah bisa membaca karena banyak sekali materi yang harus tersampaikan. Akhirnya materi itu tidak bisa tersampaikan dengan baik Ibu Desi Risma karena kemampuan membaca peserta didik ini yang masih di bawah rata-rata gitu Ibu Desi Risma. Oke deh, oke Suzara nih kita kan punya waktu Mas sebentar ya, pendek ya. Nah, jadi dari obrolan kita ini, Jadi saya ingin sekali menolong murid-murid saya dan membantu murid-murid saya agar dapat mengejar ketertinggalannya di dalam pemahaman materi dengan cara murid saya ini diusahakan agar dapat membaca Ibu Desi Risma. Itu harapan saya. Harapan saya itu sebenarnya ingin sekali murid-murid yang tidak bisa membaca ini akhirnya bisa membaca dan kemudian mereka dapat mengikuti pembelajaran, mengejar materi yang ketinggalan karena keterbatasan mereka dalam membaca. Begitu Ibu Desi Risma. oh, ya. Menurut Suzara, murid yang dapat membaca itu murid yang seperti apa misalnya? Iya, Ibu Desi Risma. Jadi yang bisa membaca menurut saya itu karena kalau kemampuan membaca di dalam kelas kan beda-beda ya Ibu Desi Risma. Kalau Ya, misalnya ada yang di kelas satu itu mungkin dia udah bisa mengeja dengan sedikit terbata-bata itu bisa dikategorikan dia bisa membaca ya Ibu Desi Risma ya. Tetapi kalau sudah mulai masuk di kelas 3 dan kelas 4 itu kemampuan membaca itu sudah lebih tinggi. Jadi bukan hanya bicara tentang dia bisa melafalkan merangkai dari huruf ke huruf menjadi sebuah kata atau dari kata ke kata menjadi sebuah kalimat, tapi bagaimana murid ini dapat memahami teks bacaan yang ada yang mereka baca begitu. Tetapi eh, ketika saya masuk lagi ternyata memang ada beberapa peserta didik yang bahkan memang belum bisa merangkai huruf demi huruf Bu Risma gitu. Saya sedih banget pas tahu aduh ternyata ada peserta didik saya yang belum bisa benar-benar emang belum bisa membaca banget ini Bu Risma, belum bisa, bahkan ada beberapa huruf yang masih belum hafal dan akhirnya dia tidak bisa merangkai kata itu menjadi sebuah kalimat begitu. gitu ya. Jadi makna membaca yang Suzara maksud itu sangat luas ya. Ya, Iya. di kelas Suzara tadi kan bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali ya. Iya betul Nah, sekali. ya, jika Suzara petakan nih kan kita mau lihat skalanya nih, skala muridnya Suzara di kelas itu. Kalau di-rate-kan nilainya 1 sampai 10, kira-kira Suzara tuh nilainya berapa tuh? Jadi karena murid ini memang ada yang bahkan belum hafal huruf Ibu ya.
Jadi kalau misalnya saya gambarkan dalam sebuah angka dari rate 1 sampai 10, sepertinya murid saya ini masih di rate ke-5, Bu. Jadi memang benar-benar belum bisa membaca banget, emang belum bisa, Bu Risma. Begitu. Hmm. Jadi harapannya Suzara nih ya, setelah murid Suzara tadi mengalami hambatan dalam membaca, berada di nilai rate berapa nih? Hmm. Jadi harapan saya tuh nggak jangan langsung dia bisa baca satu buah buku panjang gitu, enggak ya Bu Desi dan Ismail. Jadi harapan saya itu dia bisa menyambungkan huruf dengan huruf menjadi sebuah kata saja udah cukup baik menurut saya, karena mereka yang masih belum bisa benar-benar, ada beberapa yang masih belum kenal huruf yang saya ceritakan tadi kepada Ibu Risma. Jadi harapan saya itu mereka sudah bisa membaca satu kalimat, dua kalimat, itu udah sangat baik. Jadi mungkin rate yang saya harapkan itu berada di rate 7, Risma. Mungkin di rate 7 mungkin bisa Bu Risma ya, sepertinya untuk yang seperti itu. Ya, oke, oke, oke. Jadi kira-kira yang dapat Suzara lakukan untuk mencapai nilai 7 tuh bagaimana ya? Bagaimana ya Bu Risma ya, saya sedikit kebingungan sebenarnya, karena di dalam pembelajaran kan tentu saja kita tidak bisa terlalu fokus ke satu atau dua orang siswa yang tidak bisa membaca, karena ada banyak sekali peserta didik yang harus kita uh, naungin semuanya gitu. Kebetulan Ya. kebutuhan belajar dia memang di bagian membaca. Saya sudah berusaha sekali memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ini di dalam pembelajaran. Sepertinya masih belum cukup. Uh, saya berencana memberikan les tambahan secara gratis kepada peserta didik saya di jam di jam istirahat sepertinya, atau di jam pulang sekolah mungkin bisa dilakukan gitu, karena mereka memang membutuhkan waktu yang lebih agar kita bisa private gitu ke mereka, agar mereka ini benar-benar fokus di dalam pembelajaran. Memang yang diajarin ini adalah tentang belajar membaca, jadi emang saya pengen mengadakan les tambahan gratis untuk murid saya itu, Bu Risma. Oh, begitu. Em, Bagaimana kemungkinan Ibu dapat melakukan hal itu? Bisa saja itu Bu, sepertinya saya dapat melakukannya itu, yang utama saya tentu harus minta izin dulu ke wali muridnya ya Bu, karena kalau hal ini dilakukan di jam pulang sekolah, otomatis mereka akan punya waktu yang lebih lama di sekolah gitu. Saya mungkin harus izin dulu kepada wali muridnya, kemudian saya juga akan membicarakan kepada peserta didiknya, karena ini untuk mereka. Dan juga saya memiliki harapan ketika nanti saya menerapkan pembelajaran membaca atau les tambahan ini, saya akan melakukan metode yang menarik, menyenangkan, Hmm. agar mereka memiliki keinginan atau ketertarikan dalam belajar membaca bersama saya gitu. Jadi mereka nggak jadi aduh kok pulang malahan disuruh membaca nih, oh istirahat kok malah disuruh membaca. Nah, saya harapannya nanti saya cari metode yang terbaik, metode yang menyenangkan, atau menggunakan alat-alat peraga berupa huruf-huruf atau suku kata atau berupa kata yang berwarna yang bagus agar mereka suka dan menarik. Dan saya juga harapannya nanti ketika les juga, kan itu nanti ada beberapa siswa ya Bu, saya harapkan nanti walaupun mereka itu dilakukan di jam istirahat, saya ingin mereka tetap bisa punya waktu untuk beristirahat. Jadi bergantian saja begitu. Jadi nanti ada yang jajan, ketika mereka selesai jajan, yang selesai jajan, ayo kita les dulu gitu, Risma. Oke, baiklah. Dalam bayangannya Suzara nih, waktunya itu bagaimana ya Suzara? Sebaiknya ini dilakukan minimal seminggu itu 3 kali deh Bu Risma kayaknya. Dan juga seperti ini harus segera saya lakukan, karena ini termasuk sesuatu yang urgent atau yang penting banget, karena di dalam pembelajaran itu memang benar-benar membutuhkan peserta didik yang bisa membaca agar dapat memahami materi. Kalau ketika kita ngejelasin kayak gini mereka paham gitu dan mengerti, dan
ketika kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi pun segala macam bentuk produknya mungkin dia langsung menyampaikan secara langsung pun sebenarnya kita boleh dan artinya mereka paham ya, tetapi ada kalanya mereka memang benar-benar diminta untuk tujuan pembelajarannya adalah menuliskan sesuatu. Susah, jadi ini harus saya lakukan segera agar mereka memiliki kemampuan tersebut agar tujuan pembelajarannya tentu juga dapat tercapai dengan baik. Jadi harapan saya tuh seminggu 3 kali Bu Desi Risma, dan ini dilakukan segera. Mungkin Senin ini saya akan mulai langsung melaksanakan hal tersebut. Jadi besok mungkin saya sudah mulai berkoordinasi dengan wali murid dan langsung berbicara hati ke hati ke murid-murid saya. Iya ya. Oke, jadi bagus sekali ya Suzara, kita akhirnya sudah sampai nih di akhir waktu ya. Jadi apa nih yang Suzara dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini? Masya Allah, luar biasa banget ya. Awalnya saya tuh deg-degan ketika dapat siswa yang nggak bisa baca, itu gimana caranya supaya anak ini bisa baca. Akhirnya karena udah diskusi dengan Ibu Desi Risma dulu, terima kasih banyak Ibu Desi Risma, akhirnya saya dapat pemahaman baru, mengerti, dan akhirnya saya punya rencana ke depan agar murid-murid saya ini dapat belajar di jam pembelajaran, jam istirahat, dan semoga ini nanti dapat berdampak baik bagi peserta didik saya dan juga di dalam pembelajaran Ibu Desi Risma. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama ya Suzara. Alhamdulillah nih saya juga sangat senang hari ini bisa bertemu lagi dengan Suzara ya. Nah, nanti Suzara kita atur lagi waktunya untuk pertemuan kita selanjutnya karena saya juga ingin dengar nih setelah ada perubahan yang Suzara lakukan, bagaimana hasilnya begitu ya. Iya, baik Bu. Kapan Ibu kira-kira kita ketemu lagi? Saya ingin kembali berdiskusi nih dengan Ibu Desi Risma karena luar biasa nih. Iya, kita lihat dulu hasil Suzara 1 minggu ini ya. Kalau 1 minggu ini Suzara sudah rasa ada perubahan, kita bisa atur lagi untuk diskusi lagi ya. Oke, Suzara. Baik, terima kasih Ibu Desi Risma. Ya, terima kasih kembali Suzara. Silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Saya ini mau masuk kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Desi Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Suzara. Alhamdulillah Bu, saya sehat hari ini. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini kita bisa ketemu ya Bu Desi Risma ya. Alhamdulillah saya juga baik Bu Desi Risma. Apa nih Ya Bu. yang bisa saya bantu hari ini? Kira-kira kita mau ngobrolin apa ya Ibu Desi Risma? Jadi begini Bu, saya khawatir akhir-akhir ini melihat keadaan kelas saya ya Bu ya. Saya merasa ada sedikit hambatan atau tantangan lah dalam saya mengelola kelas saya nih Bu. Dan saya ingin bisa meningkatkan lagi bagaimana kemampuan saya dalam mengelola kelas. Apalagi sekarang ini kan pembelajaran kita kepada anak murid itu memang harus semuanya kepada anak murid, berpihak pada murid. Jadi bagaimana saya itu bisa mengendalikan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya agar semuanya itu bisa terpenuhi begitu Bu. Oke, baiklah. Jadi Ibu Desi Risma menginginkan meningkatkan kompetensi Ibu Desi Risma agar menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa-siswi Ibu Desi Risma di kelas ya. Betul seperti itu ya Ibu Desi Risma? Iya Bu, benar sekali apa yang sudah Ibu katakan tadi. Ya, kalau begitu Ibu Desi Risma, apa yang menjadi tantangan Ibu Desi Risma dalam mencapai tujuan yang Ibu Desi Risma harapkan tadi? Jadi kan Bu, kita kan sebagai guru tuh ya seperti biasa ya, harus menggunakan metode pembelajaran, menyesuaikan dengan kemampuan anak murid kita. Tapi tetap Bu, saya merasa ada saja hal yang kurang efektif yang sudah saya lakukan, yang sudah saya terapkan di kelas itu Bu.
Baiklah. Kemudian, menurut Ibu Desi Risma, apa yang bisa dilakukan anak-anak agar dapat tetap fokus untuk mengikuti kegiatan belajar? Ngeresek. Ya, jadi saya itu Bu, setelah memberikan pembelajaran, saya itu merasa perlu untuk mengendalikan nih siswa saya yang sibuk saat pembelajaran berlangsung. Nah, saya itu ingin siswa itu tetap aktif di kelas, mengikuti pembelajaran, dan fokus, tidak berbicara atau sibuk dengan hal-hal sendiri. Seperti itu, Bu. Oh iya, baiklah. Dengan keadaan Ibu Desi Risma saat ini, kira-kira Ibu Desi Risma ini berada di posisi berapa apabila direitkan dari angka 1 hingga 10 Ibu Desi Risma? Kalau saya pikir ya Bu, menurut saya kalau kita lihat skala nilainya itu untuk konsentrasi anak pada saat mengikuti pembelajaran di kelas itu, saya rasa masih ada di posisi 5 Ibu. Jadi masih agak apa namanya tidak sepenuhnya. Jadi masih ada beberapa siswa separuhnya ya Bu ya. Saya rasa ada yang konsen, ada yang tidak, seperti itu Ibu. Baiklah, jadi anak-anak Ibu berada masih di posisi 5 ya saat ini. Begini Ibu Desi Risma, uh, jika peserta didik Ibu Desi Risma berada di posisi 5, Ibu Desi Risma apa ingin berada di rate berapa dari rate 1 sampai 10 kira-kira untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya agar peserta didiknya menjadi lebih semangat dalam belajar. Iya, saya itu Bu, kalau mengingat kemampuan anak murid saya yang ada di kelas, kalau untuk rate-nya 8 sih, saya rasa itu sudah sesuai harapan saya Bu, sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan juga kalau sudah di rate seperti itu, hasil pembelajaran siswa saya juga saya rasa akan semakin baik begitu Bu. Baik. Jadi jika harapan Ibu adalah di rate segitu, Ibu Desi Risma kira-kira apa yang akan Ibu Desi Risma lakukan untuk berada di nilai segitu Ibu? Jadi ya Bu ya, memang saya juga harus lebih kreatif lagi ya Bu ya, dalam memberikan pembelajaran kepada murid saya. Jadi saya rasa dengan menyiapkan media pembelajaran yang konkret, yang kontekstual, yang siswa bisa rasakan secara langsung dan bisa menjadi contoh yang bersesuaian dengan materi yang saya berikan, akan jauh lebih menarik perhatian murid. Dan tentunya juga saya rasa harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang ini mungkin Bu ya. Jadi harus menggunakan teknologi, memberikan games menggunakan perangkat laptop, ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu ke depan, Bu. Oke, luar biasa Ibu Desi Risma. Jadi Ibu Desi Risma akan menghadirkan media pembelajaran yang konkret dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Jadi, nah, kira-kira Ibu Desi Risma kapan bisa menerapkan pembelajaran yang seperti Ibu Desi Risma sebutkan barusan? Saya rasa Bu, semuanya itu kan memang perlu proses ya Bu ya. Tapi semakin cepat kita melakukan perubahan, maka semakin cepat pula kita menilai kembali nih Bu, apakah yang sudah kita lakukan itu baik atau perlu diperbaiki lagi. Jadi saya pikir hal itu bisa saya mulai dengan pembelajaran saya di pekan depan ya Bu. Setelah saya merefleksikan hasil dari diskusi saya tentunya dengan Ibu pada hari ini. Alhamdulillah, jika memang benar akan dilakukan, diusahakan segera mungkin ya. Baik Ibu Desi, wah sepertinya kita udah berada di sesi akhir nih, udah di penghujung luar biasa. Kira-kira apa yang Ibu Desi Risma dapatkan dari sesi kita hari ini? Iya Bu ya, saya memang pada awalnya tuh bingung nih mau cerita sama siapa. Saya merasa kekhawatiran yang ada pada diri saya ini, merasa di kelas juga kurang efektif belajarnya. Jadi setelah
ini saya merasakan ada ide-ide, solusi dari apa yang saya rasakan dan bisa akan saya terapkan di kelas saya dan tentunya saya bicarakan Ibu tadi bisa membawa perubahan pada diri dampak pada buat saya tentunya Ibu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Ibu Desi Risma. Eh, saya senang sekali nih, saya berharap nanti kita bisa ketemu lagi dengan Ibu Desi Risma setelah Ibu Desi Risma melaksanakan eh, rencana aksi yang Ibu Desi Risma akan laksanakan, dan ini akan Ibu Desi Risma laksanakan segera, dan saya harapkan nanti kita mungkin bisa ketemu lagi untuk melihat perkembangannya ya Ibu Desi Risma ya. Iya Bu, saya juga merasa senang sekali nih bisa berbagi cerita dengan Ibu ya dan mendapatkan dan bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu yang disediakan untuk saya bercerita dengan Ibu. Ya, Ibu Desi Risma, dengan senang hati. Terima kasih banyak ya. Ya, nanti kita Sampai ketemu lagi ketemu Bu ya. lagi ya. Oke, Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.